Baik, kita mulai kuliah kita ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dan materi kedua dengan kita akan belajar bagaimana menulis program melalui Notes ya, atau aplikasi untuk menulis program ya yang ada di Scilab itu ya. Jadi langkahnya adalah nanti programnya sudah ada di tugas praktikum itu yang mau kita coba ya. Pertama jalankan dulu nih Scilab-nya ya. Jadi kita klik ini Scilab-nya. Nanti kalau sudah jalan, jadi seperti ini dia akan muncul ya. Ya, jadi ada dua window sekarang. Ada window Scilab-nya sendiri, konsolnya ya. Ada window namanya window Synodes ini, tempat untuk mengetikkan programnya ya. Nah, karena programnya sudah ada, maka kamu bisa mengcopy saja program yang ada di sini ya. Kalau kamu mau ketik satu-satu juga boleh nih. Jadi ini kamu ketik, kamu tiru. Atau karena sudah ada di itu, tinggal kamu blok, kamu copy, pastekan di sini. Nah, gitu ya. Ini program yang mencoba, jadi kita jelasin dulu program ini isinya adalah baris 1 sampai 7 itu adalah baris berisi tampilan keterangan program ya. Jadi program ini program tentang apa? Ini harus kita tulis kalau program ya. Supaya kalau program kita itu dijalankan orang lain jadi tahu ini programnya ini isinya apa, tentang apa ini gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita rapikan dulu tampilannya gitu ya, diluruskan. Ya, kita masih menggunakan pemrograman berbasis teks ya. Itu mode pemrograman yang paling sederhana untuk pembelajaran ya. Kalau kamu sudah expert nanti bisa kamu gunakan mode tampilan program yang graphical user interface GUI ya, sehingga lebih bagus tampilan programnya. Itu banyak tutorialnya di YouTube orang macamnya. Oke, ini. Nah, terus sekarang bagaimana cara menjalankannya? Untuk menjalankan kamu cari tombol namanya execute ya. Bentuknya tombol panah putih ke kanan itu ya. Nah, kayak tombol play gitu ya. Kalau ini kita tekan tombol execute, nah karena kita baru pertama kali menjalankan, maka akan disuruh menyimpan filenya dulu. Jadi klik save and execute. Nah, kita klik itu, nanti programnya akan meminta kita untuk ngasih nama ya. Jadi harus dikasih nama program itu. Nah, misalnya ini kita simpan di mana ya? Ya sudahlah di sinilah, nggak apa-apa ya. Di programku ini kita kasih nama latihan 2 angkatan 2020. Nah, misalnya itu ya, kasih nama itu program saya ini. Oke, saya simpan. Nah, untuk melihat hasil jalannya program, kamu tekan lagi window Scilab-nya tadi. Nah, ini ya. Nah, window Scilab-nya ini kalau saya muncul di sebelahnya. Oh, ini kebetulan ini tampilnya kelebaran ini. Program saya ini kelebaran. Jadi harus saya kecilkan lagi nih. Ini caranya kecilkan lagi supaya cukup ya. Program saya ini kelebaran ini. Nah, mungkin ini. Oke. Nah, gitu ya. Nih, tapi ini sudah jalan nih programnya ya. Jadi kalau dijalankan seperti ini, pertama dia meminta programnya meminta kita untuk menginput variabel X ya. Pada program kelihatan kita bikin 2 variabel ini ya, ada variabel X dan Y. Nah, cuman di sini kalau kemarin yang kita coba variabel X-nya itu diisi di program ya, kita isi X-nya 5 misalnya gitu ya. Itu kita ngisinya inputnya di program. Kalau sekarang kita bikin supaya variabel X-nya itu diinput dari keyboard. Nah, jadi perintah sama dengan input ini adalah perintah supaya programnya waktu jalan tuh menunggu kita menginput data dari keyboard gitu maksudnya ya. Jadi tentu lebih bagus program ini, jadi kita bisa menghitung untuk sembarang variabel gitu ya. Begitu juga variabel Y-nya harus diinput dari keyboard, maka akan muncul seperti ini gitu ya. Harus setelah variabel yang diinput akan dihitung, misalnya ini adalah program menghitung luas persegi panjang ya. Jadi ini kalau kita jalankan, kita klik ya di menu konsolnya ini, ketikkan panjang persegi. Jadi kita harus ngetikkan angka gitu ya sebagai inputan dari variabel X. Kita isi angka 20 misalnya ya. Kita enter, nah dia akan nanya lagi berapa panjang lebarnya. Tadi panjangnya, sekarang lebarnya 10 misalnya. Nah, akan keluar seperti itu. Nah, jadi ini cara menulis program, cara yang kedua dengan Scilab yaitu menggunakan fitur Synodes. Nah, Synodes adalah sebuah fitur tambahan di Scilab yang gunanya
di situ kita bisa mengetikkan program yang mau kita buat. Jadi kalau kita membuat program itu tentunya program kita tuh ada beberapa baris ya, bisa banyak baris, makin rumit programnya makin banyak, makin panjang programnya, berapa bisa puluhan sampai ratusan baris gitu ya. Gitu. Jadi, nah sekarang tugasnya adalah coba kamu lakukan ini di laptop kamu ya. Kamu praktekkan gitu ya. Terus tugasnya minggu ini ada 2, ada tugas 21 dan tugas 22 ya. Kamu harus ngupload sesuai kelas kamu ya. Di kelas TS1A, TS1 APO, TS1 SP atau SPT. Nah, terusnya ya. Tuh, terus tugas yang pertama ini adalah menjalankan program tadi, contoh program tadi, lalu capture screenshot-nya, tampilan hasil program, kemudian simpan dan dalam jangan disimpan format PDF ya. Langsung file screenshot-nya tuh disisipkan di tempat ini, tempat ngupload programnya itu ya. Nanti link tugasnya ini mau saya bikin supaya kamu hanya bisa ngetikkan di situ, nggak boleh ngupload file ya, supaya saya tidak harus mendownload waktu mengoreksi ya. Kalau kamu upload file itu saya harus mendownload itu waktu mengoreksi ya. Jadi ini modenya saya buat kamu online text saja ya. Jadi hanya boleh ngetikkan file, nggak boleh ngupload, hanya boleh ngetikkan jawaban tugasnya, diketikkan langsung di learningnya itu ya, nggak boleh ngupload file. Kalau yang mau diketikkan itu ternyata image, hasil screenshot misalnya, ya kamu bisa tekan tombol insert image di situ ya. Jadi saya nggak harus download file kamu. Itu tugas yang pertama untuk hari ini. Kemudian tugas yang kedua, kamu harus begini ya, buatlah program untuk menghitung nilai trigonometri sudut yang diinputkan serta diinputkan dari keyboard maksudnya ya, serta menghitung nilai logaritma dari angka yang diinputkan dari keyboard. Nah, lengkapi tampilan program Anda dengan keterangan program dan identitas Anda, upload program dan tampilan screenshot hasil programnya ya. Jadi programnya harus dibuat kayak tadi ya, ada keterangan programnya gini. Nah, jadi buat kayak ini. Nah, ini kalau saya running lagi, nah gitu ya. Ini sudah bagus ini. Nah, jadi ini masih kurang ya. Saya kecilkan lagi nih. Saya singkat aja nih. Program hitung gitu ya. Program hitung luas segitiga. Nah, ini saya potong nih. Ini kepanjangan nih. Karena dia hanya berbasis teks nih. Saya betulkan ini. Ini harus yang rapi tampilan program kamu ya. Kerapian kamu membuat output program juga jadi penilaian kami gitu ya. Nah, di baris nama mahasiswa dan NIM tuh isi nama kamu ya. Bahkan kalau perlu tambahi kelas ini. Nama NIM kelas itu ya. Saya ulangi lagi nih. Ada nama. Karena saya ngajar beberapa kelas. Nah, gitu, ada nama kelas, nah, gitu ya. Nah, jadi kelas. Kemudian NIM atau NIM-nya taruh di bawah juga boleh. Nah, ini kamu ketikkan isi dengan data kamu gitu ya. Jadi kalau dijalankan nanti ini saya ini kalau saya ulang lagi nih. Oke, save, execute ya. Nah, dia lebih rapi deh. Nah, jadi seperti ini programnya ya. Oke, jadi kamu harus baris 1 sampai 7 ini dibikin dulu kalau program ya. Terus keterangan programnya, program apa, tulis di baris 2 ini ya. Misalnya tugas kita kan membuat program menghitung trigonometri. Nah, kasih keterangannya. Program hitung trigonometri. Nah, misalnya gitu ya. Nah, terus tentu kamu harus ngupload sesuai dengan link kelas kamu. Jangan sembarang link kamu uploadin, nanti saya nggak bisa ngoreksi ya. Tugas kamu ya. Saya akan mengkliknya sesuai dengan kelas kamu, biar saya nggak kesulitan membagi kelas ya. Itu terus yang terakhir forum, jangan sampai terlewat, kamu harus aktif di forum. Nah, saya bisa ngecek aktivitas kamu di forum dengan menekan tombol report ini. Jadi kalau saya tekan ini tombol report, maka aktivitas kamu di forum itu akan kelihatan ya. Siapa yang aktif benar, siapa yang tidak pernah buka e-learning. Nah, ini kelihatan nih masih kosong nih, ada centangnya berarti tidak pernah kuliah. Ini kalau sampai akhir semester tetap kosong seperti ini, nah ini yang calon dapat E ya. RM Rafli Januar ini nggak pernah aktif di e-learning, apa dia belum gabung di grup,
Jadi tolong kalau ada temennya yang belum gabung di grup ya kasih tahu. Ini kan ada email ini ya. Nah, emailnya hubungilah ya. Siapa tahu dia tidak pakai WA tapi pakai email WA kali gitu. Nah, oke. Baik, sebagai tambahan, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung trigonometri ya, atau bagaimana membuat program untuk menghitung trigonometri juga logaritma ya dengan Scilab. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya share screen saya. Baik, jadi untuk menghitung nilai trigonometri, trigonometri itu sinus, cosinus, tangan gitu ya. Tangent ya, bacanya sinus, cosinus, nah gitu. Tangent, nah gitu ya. Contohnya gini, misalnya kita mau ngitung sinus sudut 30 ya. Nggak bisa kamu ketikkan langsung gini, 30. Kalau seperti ini nanti lain ya, menangkapnya lain itu ya. Jadi sudut yang dimasukkan harus dalam bentuk ini, lihat kan ketemunya negatif ini kan, padahal sinus 30 kan positif ya. Berarti datanya itu salah ya. Kamu harus membuat sudutnya dalam bentuk radian. Radian itu apa? Radian itu adalah sudut dibagi dengan 180 kali dengan pi. Nah, jadi kamu bikin satuan pi dulu ya. Pi itu kan nilainya kan 22/7. Nah, gitu ya. Kamu bikin ini dulu. Nah, bikin pi nilainya 22/7 atau 3,14 dan seterusnya ya. Nah, sekarang baru kamu bisa ngitung sinus ya. Caranya kalau mau ngitung sinus 30 berarti 30 dibagi 180 kali dengan pi. Nah, gitu ya. Nah, baru ketemunya dia 0,5 ya. Kan sinus 30 kan setengah kan. Ya, tentu saja sudutnya itu bisa kamu masukkan ke variabel. Kamu nyari memasukkan nilai data sudut 30 derajat itu pakai variabel. Nah, caranya kamu bikin variabel misalnya x. X diisi dengan 30. Nah, boleh. Nah, x diisi dengan 30. Terus enter. Nah, kalau mau dibikin program infonya bagi buat, nah kembangkan ya, ikuti contoh itu kan. Terus ngitung sinusnya berarti sinus x per 180 dikalikan dengan pi. Nah, gitu ya. Ingat kamu harus bikin konstanta pi-nya dulu ya, yang isinya 22/7 ya, kayak di atas itu. Nah, ini kalau center, nah sama nilainya ketemu ya. Jadi ini sama hasilnya gitu. Nah, begitu juga kalau mau nyari cosinus, mau nyari tangent, nah itu perhatikan algoritmanya pertama adalah mendefinisikan pi-nya dulu ya. Pi-nya isi dengan 22/7 atau 3,14 dan terusnya itu. Terus sudutnya harus dinyatakan dalam radian. Radian itu sudut dalam derajat dibagi dengan 180 kali pi. Nah, baru nanti nilai trigonometrinya benar. Oke. Baik, kalau berikutnya untuk mencari logaritma ya tinggal langsung ketikkan log. Misalnya saya mau nyari log 100. Log 100 itu sama dengan 4,6 sekian. Nah, ini artinya logaritma itu kan ada bilangan pokoknya. Kalau kamu belajar logaritma waktu SMA ini ada bilangan pokoknya. Di sini bilangan pokoknya itu bukan 10, tapi E ya, bilangan E. Bilangan E itu bilangan natural ya. Kamu cari di Google ada tuh, nilai bilangan natural E. Nah, itu ada 2, sekian gitu lah ya. Nah, itu sebagai nilai bilangan pokoknya ya. Kalau kamu cari di Google ada itu, coba saya cari ya. Nilai konstanta E. Nah, gitu ya. Nah, ada di sini. Nah, kalau kita cari, terus kita copy ya, kalau mau nyari logaritma nih ya. Nilai E itu berapa nih? Nilai E itu sama dengan, nah ini nih. Oh, apa di Wikipedia biasanya? Di Wiki ya. Nah, atau kurang sebut ini. Nilai konstanta bilangan natural E. Nah, gitu ya. Nah, konstanta nilai E itu ada nggak yang langsung bisa kita copy ini, maksudnya ini saya menyarikan itu yang mudah. Ini nilai. Oh, ini tuh nih 2,7 sekian. Nah, ini saya copy ya. Saya copy, jadi kamu harus bikin konstanta. Saya copy nih. Nah, terus saya masukkan ke
ke sini ya, saya bikin konstanta E ya. Nah, isinya ini ya, ingat komanya itu pakai titik ya. Formatnya kalau di Scilab nih pakai titik, jangan pakai koma-komanya ya. Nah, ini. Nah, gitu kan. Bilangan E itu. Nah, karena saya udah bikin bilangan E itu, maka kalau saya ketikkan logaritma dari E, berapa ketemunya? A log A itu berapa ketemunya? Ya, ketemunya 1 ya. Nah, jadi semua bilangan kalau di logaritman yang di semua bilangan yang di logaritmakan itu kalau nilainya sama dengan bilangan pokoknya maka ketemunya 1. Jadi misalnya 10 log 10 ya 1 ya. Kenapa? Karena 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 gitu kan. Kalau E log E 1, kenapa? E itu sama dengan E pangkat 1. Nah, gitu ya. Oke, itu tentang logaritma dan ingat tugas kita ya di e-learning itu ada apa? Menjalankan tugas tadi, contoh program tadi, dan yang kedua membuat program menghitung trigonometri dan logaritma. Nah, sudah saya contohkan semuanya. Video ini saya rekam juga, nanti bisa kamu ikuti tutorialnya ya. Demikian kuliah kali ini, sampai ketemu di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.